Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Agustriana dengan NPM 10119136 berasal dari kelas A Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ma'rifatul insan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai definisi manusia. Manusia ini ditiupkan ruh dan terbuat dari tanah. Manusia memiliki hati, akal, dan jasad yang mana itu diberi amanah. Yang pertama adalah untuk beribadah kepadanya, dan yang kedua adalah menjadikan ia seorang khalifah. Dan yang akhirnya nanti akan diberikan sebuah balasan. Selanjutnya di sini ada unsur pembentuk manusia. Islam memandang bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dua unsur, yang pertama dari tanah dan yang kedua dari roh. Proses penciptaan manusia secara lengkap diuraikan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, di sini ada dua proses penciptaan manusia secara azali dan secara alami. Di sini ada proses penciptaan manusia secara alami dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14, yang dimana artinya ialah, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari sesuatu saripati yang berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta yang paling baik. Nah, selanjutnya di sini manusia memiliki 3 unsur. Yang pertama ada unsur hati, unsur akal, dan unsur jasad. Yang dimana unsur hati ini ialah membentuk kemauan atau keputusan bersumber dari keyakinan kehendak, dan manusia ini memiliki kebebasan untuk memilih. Yang selanjutnya unsur akal, yang dimana dengan akal ini manusia bisa mendapatkan ilmu, yang dimana ia juga diberikan kewajiban atau beban syariat hanya kepada orang yang berakal. Jadi manusia ini diberikan kewajiban atau beban syariat, tetapi syaratnya adalah orang yang berakal. Allah Subhanahu wa taala juga menyebut bahwa orang kafir itu tidak berakal atau tidak menggunakan akalnya, sehingga orang kafir akan menyesali saat sudah berada di neraka. Selanjutnya ada unsur jasad, yang dimana jasad inilah kita bisa beramal, melakukan apapun yang hendak kita lakukan. Jadi teman-teman, kita harus gunakan jasad kita itu sebaik-baiknya ya teman-teman. Jadi teman-teman harus rajin beramal baik seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam keadaan yang sempurna tanpa cacat. Walaupun ada yang cacat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keistimewaan lain sebagai gantinya. Nah, di sini hati, akal, dan jasad adalah anugerah Allah yang harus digunakan untuk menjalankan amanah, yang langit, bumi, dan gunung tak sanggup mengembannya. Amanah itu tidak lain adalah ibadah dan menjadikan khilafah. Nah, teman-teman, yang sudah dibahas tadi bahwa manusia ini memiliki dua amanah. Yang pertama adalah ibadah, yang terdapat pada surat Az-Zariyat ayat 56. Yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan manusia diciptakan itu ialah untuk beribadah gitu ya teman-teman, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah khilafah, yang dimana dijadikannya manusia sebagai khalifah adalah untuk menjalankan kehendak Allah di muka bumi, yaitu untuk memimpin, memakmurkan, dan menyebarkan keadilan. Pelaksanaan amanah ini akan diberikan balasan, seperti yang sudah dibahas pada di awal gitu ya teman-teman, bahwa manusia ini akan mendapatkan balasan atas apa yang sudah ia kerjakan. Jika pelaksanaannya baik, mendapatkan pahala, dan jika pelaksanaannya adalah buruk, maka akan mendapatkan dosa. Selanjutnya di sini ada hakikat manusia. Hakikat manusia ini adalah sebagai makhluk. Manusia adalah makhluk. Manusia itu makhluk yang diciptakan dan bukan kholik atau pencipta gitu ya. Menurut KBBI ini, makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sifat makhluk ini ialah di atas fitrah, lemah, bodoh, dan fakir. Nah, hakikat manusia juga ialah dimuliakan, karena manusia ini adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lain. Terus manusia juga dibebani atau mukalaf, yang dimana manusia adalah makhluk yang mukaram atau dimuliakan pun diberi beban atau tanggung jawab, yang dimana dua beban besar tadi sudah dibahas ya teman-teman, ibadah dan menjadikan dianya khilafah.
Terus yang keempat, manusia juga bebas memilih ya teman-teman. Ada dua pilihan yang bisa dipilih oleh manusia. Yang pertama menjadi seorang mukmin atau yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau menjadi seorang yang kafir, menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya manusia juga memiliki pertanggungjawaban atau balasannya teman-teman. Jika ia beriman, surgalah balasannya, jika ia kafir, nerakalah balasannya. Nah, selanjutnya di sini ada potensi manusia. Menurut Miles Munro, potensi adalah kekuatan terpendam yang belum dimanfaatkan, bakat tersembunyi atau keberhasilan yang belum diraih, padahal sejatinya kita mempunyai kekuatan untuk mencapai kebersihan tersebut. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan, maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Nah, di sini ada 3 potensi yang dimiliki manusia. Yang pertama adalah potensi jasmani atau fisik, potensi rohani atau spiritual, dan potensi akal atau mind. Ketiga potensi ini akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan takdirnya, yang dimana semua itu tergantung dari bagaimana mereka memanfaatkan potensi yang melekat dalam dirinya. Nah, selanjutnya di sini ada potensi yang diberikan Allah kepada manusia yang terdapat pada surat Al-Mulk ayat 23. Yang dimana artinya ini ialah katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Nah, jadi teman-teman, dalam surat Al-Mulk ini, manusia diberikan 3 potensi ya, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Selanjutnya di sini ada al-mas'uliyah yang dimana tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Al-mas'uliyah ini yang telah dipikulkan kepadanya, yakni mempergunakan segala nikmat Allah Ta'ala itu untuk beribadah dan patuh kepadanya. Selanjutnya di sini ada al-amanah atau sikap amanah yang dimana manusia ini harus sadar gitu ya bahwa manusia ini bukan pemilik yang hakiki. Terus yang kedua, manusia juga harus mempergunakan dirinya sesuai dengan kehendak yang mewakilkan. Contohnya adalah sholat, zakat, atau berbuat ma'ruf gitu ya teman-teman. Jadi manusia ini disuruh untuk beribadah gitu ya teman-teman, karena tujuan penciptaan manusia ini ialah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga adalah tidak menentang peraturan. Jadi tidak menentang peraturan ini ialah tidak menentang peraturan Allah ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada sikap hianat atau al-hianat. Bagi manusia yang memiliki sikap hianat, maka Allah Ta'ala akan mengazab dan menghinakannya. Nauzubillahi min dzalik ya, teman-teman. Mereka juga tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah, diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai perumpamaan yang hina. Itu yang pertama ada berbagaikan binatang ternak, bagaikan anjing, seperti monyet, seperti babi, kayu, batu, keledai, dan laba-laba. Jadi untuk orang yang bersikap hianat itu jadi mereka tidak mempergunakan potensinya gitu ya teman-teman dengan baik, khususnya untuk dalam beribadah seperti itu. Nah, mungkin sekian presentasi saya mengenai materi Ma'rifatul Insan. Maaf jika ada salah-salah kata atau salah penyebutan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.